warahmatullahi wabarakatuh. Marhab. Saya selaku pembina SLB Pelita Hati mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami SLB Pelita Hati Pekanbaru mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Hai anak-anak ibu yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Tentunya hari ini adalah hari pertama kalian berpuasa ya. Baiklah anak-anak, pada hari ini, pada tahun ini yang pastinya sekolah kita SLB Pelita Hati Pekanbaru punya acara spesial untuk kalian. Namanya adalah Ramadan Ceria Penuh Berkah. Kenapa dinamakan ceria? Karena meskipun kalian pada siang harinya melaksanakan ibadah puasa, ibu harap harus tetap semangat, tetap ceria, dan dinamakan berkah. Kenapa? Agar amal ibadah yang telah kalian laksanakan setiap harinya selama 1 bulan ini mendapatkan berkah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara ini nantinya akan kalian saksikan setiap harinya selama 1 bulan penuh menjelang buka puasa. Dan setiap harinya akan secara bergantian kalian akan menyaksikan teman kalian membacakan ayat suci Al-Quran. Selain itu, nantinya tetap akan mendapatkan siraman kalbu yang akan disampaikan oleh bapak-bapak guru yang ada di sekolah. Untuk penampilan perdana hari ini, nah ibu akan meminta satu teman kalian nantinya yang akan membacakan ayat Al-Quran, yaitu akan dibacakan oleh teman kalian Habil. Untuk menyingkat waktu, kita persilahkan dulu ya pada teman kita Habil untuk membaca Al-Quran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam ya'anil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paket aku udah datang. Nah, aku bakalan buka. Apakah isinya? Ini adalah kurma sukari. Pilihan kurma di sini banyak banget, tapi aku milih yang sukari. Dan ownernya ngasih yang apa? Kurma muda. Ini kurma muda bagus banget buat pengantin baru. Aku cuma coba, ya ampun. Sumpah kurma itu besar banget. Kurmanya nggak keras, lembut. Terus enak banget. Pokoknya kalian wajib coba. Jadi aku makannya nggak berhenti dari tadi udah berapa biji, ya ampun. Nah, namanya jadi banyak, enak banget. Nah, saking enak itu gitu. Jadi aku mau coba kurma muda ini. Tapi apa ya? Itu kurma muda. Oke, alhamdulillah sudah kita saksikan bersama-sama ya. Teman kita Habil sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Dan semoga meskipun kalian di rumah hanya bisa mendengarkan, kalian tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara selanjutnya adalah siraman kalbu yang akan disampaikan oleh Bapak Rinto dengan judul Keutamaan Bulan Suci Ramadan. Oke, mari kita sama-sama saksikan bersama kultum selanjutnya. Kepada Pak Rinto dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berbagai macam nikmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat kesempatan hidup yang Allah berikan ini, nikmat kesehatan yang Allah berikan ini, dan nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, mudah-mudahan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kebodohan hingga alam yang berilmu, berpengetahuan yang kita rasakan saat sekarang ini, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengisi waktu menjelang datangnya berbuka puasa hari pertama ini, kita akan membahas tentang keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang sangat mulia, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat-sahabatnya menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Qad ja'akum sahru Ramadan, sahru mubarak. Sesungguhnya telah hadir di tengah-tengah kalian, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tentu kita sebagai pengikut baginda Rasulullah SAW tahu apa yang kita kerjakan, apa kewajiban kita di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana yang difirmankan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Di sini sangat jelas yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk menjalankan ibadah puasa ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, iftaradallahu alaikum fihi sima. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Artinya di sini adalah di dalam bulan Ramadan ini, kita pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, bunda yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan di dalam ibadah puasa yang Allah berikan sangat banyak. Sangat banyak yang Allah berikan keberkahan di dalam ibadah puasa yang kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa itu untukku, disandarkan kepadanya. Kenapa? Karena hamba-hambanya yang menjalankan ibadah puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dia meninggalkan minuman dan makanannya demi Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan syahwatnya demi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, aku sendiri yang akan membalas amal ibadah puasa yang dia kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Maka dari itu marilah kita kerjakan amal ibadah puasa ini dengan tulus, setulus hati, dengan niat ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, selanjutnya keberkahan yang kita dapat menjalankan ibadah puasa ini adalah orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mulia, man sama Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan meyakini bahwa ibadah puasa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang, terkecuali dosa-dosa besar. Kita sebagai umat manusia yang penuh dengan dosa ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita kerjakan ibadah puasa ini ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya amal ibadah puasa ini bisa menolong kita dari panasnya api neraka di akhirat kelak nanti. Maka orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini akan terhindar dari panasnya api neraka di akhirat nanti. Selanjutnya, di dalam surga itu ada sebuah pintu, dan pintu itu diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitunya pintu Ar-Rayyan. Dan pintu itu khusus untuk orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan tidak ada satupun yang bisa masuk terkecuali orang yang menjalankan ibadah puasa. Ketika di akhirat nanti Allah akan memanggil orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Aina so'imun, aina so'imun, aina so'imun. Mana orang-orang yang menjalankan ibadah puasa semasa hidupnya, kata Allah. Maka bangkitlah orang-orang yang menjalankan ibadah puasa semasa hidupnya dan berdiri di depan pintu surga yang dinamakan pintu Ar-Rayyan tadi.
Maka setelah itu dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan tadi. Ketika semuanya sudah masuk, ketika sudah masuk maka ditutup lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada lagi satupun yang bisa masuk ke dalam pintu tersebut. Masya Allah, begitu dahsyatnya amal ibadah puasa yang diberi imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi keutamaan-keutamaan di dalam bulan Ramadan ini. Bukan saja kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, tetapi kitab Nabi Isa alaihissalam juga diturunkan di bulan suci Ramadan. Kitab Nabi Musa alaihissalam juga diturunkan di bulan suci Ramadan ini. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama dia akan mendapat di dunia, ketika dia menyongsong, ketika dia menyambut hari raya Idul Fitri nanti, di mana di situ tidak ada lagi puasa baginya, dan dia berbahagia menyambut Idul Fitri tersebut. Kebahagiaan yang kedua dia dapat adalah ketika dia berjumpa dengan Robnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ dia akan mendapatkan syafaat, mendapatkan ampunan, mendapatkan balasan, imbalan dari Allah Subhanahu wa taala atas amal ibadah puasa yang dia kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Allah masih memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita, nikmat kesempatan hidup berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini, marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai sarana, sebagai jalan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan momentum kita untuk memperbanyak amal ibadah kita untuk bekal kita ke akhirat nanti. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Mumpung kita masih di awal perdana, hari pertama kita menjalankan ibadah puasa, Bapak sampaikan kepada anak Bapak, kita harus semangat menjalankan ibadah puasa ini. Walaupun kita dalam wabah COVID-19, kita tetap semangat menjalankan ibadah puasa ini. Bapak himbau kepada anak-anak Bapak, selalu jaga kesehatannya. Kalau keluar rumah, selalu pakai maskernya, rajin cuci tangan, hindari kerumunan. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak sudahi akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rinto yang sudah menyampaikan kultum Ramadan pada hari ini. Oh iya, ada sedikit yang Ibu ambil dari penjelasan Pak Rinto, bahwa sedikit saja amal ibadah yang kalian lakukan, insya Allah akan dihitung dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oh iya ya, terkait amal ibadah ya, sekolah kita juga sudah memberikan buku panduan amalan Ramadan kepada kalian semua. Jadi kalau kalian lihat ya di buku itu, maka ada daftar program harian siswa. Nantinya akan kalian checklist setiap harinya. Apa saja yang bisa di-checklist? Ada di sana sahur, ada puasa, ada salat fardu mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Juga ada tilawah Al-Qur'annya, tarawih, dan yang paling utama adalah amal baik. Terus ada satu lagi mungkin yang bisa kalian saksikan atau bisa dilihat di buku amal Ramadannya. Di sana juga ada ringkasan ceramah Ramadan. Ringkasan ceramah Ramadan ini dari mana? Nantinya kalau kalian tidak ada ke masjid, berarti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Guru tadi bisa kalian ringkas
bisa kalian tulis, dan nantinya di akhir ada paraf orang tua. Baiklah anak-anak, Ibu cukupkan saja acara pada hari ini. Ibu Natariviana beserta teman kalian Habil dan Pak Rinto mohon undur diri. Selamat menyambut buka puasa perdana kalian, dan jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatan. Apa saja? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ibu tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.